Ustaz, saya belum sanggup, Ustaz. Kalau belum sanggup, ngapain pacaran? Ya, soalnya, Ustaz, gimana ya, Ustaz? Kayaknya aku susah deh dapetin yang kayak dia. Subhanallah. Lebih, coba lihat fotonya kayak gimana sih, coba lihat. Ini, Ustaz. Ya ampun. Antum bisa dapet yang kayak begini, ada seribuan di sini. Bahkan yang lebih baik dari yang beginian. Oh gitu, Ustaz? Iya. Mau 4 juga boleh, antum. Terus gimana dong, Ustaz? Ya udah putusin sekarang. Saya udah deket soalnya, Ustaz, sama saudaranya, sama ibunya. Aku udah deket, apalagi udah begitu, nikah aja. Ya soalnya ibunya belum ngizinin. Ya kalau belum mau ngizinin, tinggal bilang sama ibunya, Bu, deal or no deal, selesai. Beli atau enggak? Lu jual, gua beli. Gitu kan, enak bahasanya. Ini sekarang bilang banyak alasan. Tapi aku udah janji, aku 5 tahun bakal balik lagi dan aku bakal nikahin dia. 5 tahun kelamaan, belum tentu masih hidup. Udah, dia yang pasti-pasti aja. Nikah muda nggak masalah, nikah sambil kuliah lebih nikmat. Coba nyusun skripsi bareng suami kan enak. Sayang, pegel. Pijitin sama kita tuh kan, udah dipijitin, skripsi nggak jadi, anak punya, gitu. Ini saya sama istri itu memproses beberapa pasangan yang memang masih kuliah, dan itu orang tuanya kita kasih pengertian kenapa harus nikah. Ini saya jelaskan tentang zina segala macam, luar biasa. Di api neraka itu disiapkan satu lembah khusus bagi para pezina ahli maksiat. Yang ada di sana, di lembah itu ada seekor ular yang besarnya sebesar leher unta, panjangnya luar biasa, dan disiapkan si bisa ular itu kalau ditanamkan kepada yang ahli maksiat itu luar biasa, menyimpan dirinya di sana 1000 tahun lamanya. Ada hewan lagi yang namanya kalajengking. Kalajengking besarnya sebesar keledai, keledai sebesar keledai, kalajengking sebesar keledai, memiliki 70 sengat, yang satu sengatnya bisa memenangkan ahli maksiat itu di neraka 1000 tahun lamanya. Sekarang kita hitung-hitungan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. 24 jam di akhirat berarti sama dengan 1000 tahun di bumi. Antum bisa hidup sampai 1000 tahun namanya? Nggak bisa. Sampai bahkan ada lagu, sekarang atau 50 tahun lagi. 50 tahun paling juga bertahannya. Rata-rata hidup manusia berapa tahun? 60 tahun. Sekarang kita hitung lagi, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi, 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun di bumi, 1,5 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun di bumi. 1,5 jam. Please, brother and sister, feel lah. Kita hanya hidup 1,5 jam kurang lebih kalau sampai 62 tahun. Kalau sekarang usia kita baru 30 tahun, baru 45 menit. Kalau sekarang teteh usianya baru 20 tahun, baru 15 menit teteh hidup. Baru 15 menit, sombong amat. Memperjuangkan yang selamanya lebih baik daripada mengharapkan yang sementara. Mengorbankan yang sementara lebih baik untuk mendapatkan yang selamanya. Dunia sementara, semua yang ada di dunia sementara. Yang pacaran, demi Allah, nikmatnya cuma sementara. Nikmat itu yang membawa kita kepada kesengsaraan yang luar biasa. Emang teteh seneng banget diperhatiin. Wanita itu seneng banget diperhatiin. Satu, yang pengen menaklukkan hati wanita, seneng diperhatikan. Udah makan belum sayang? Belum. Mau disuapin? Gak usah. Nah, segitu aja udah berasa bahagia dia. Satu, diperhatikan. Yang kedua, diluluhkan dengan kata-kata yang sering saya sampaikan. Akhwat, memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tanpamu bagi butiran debu. Langsung akhwat itu kan langsung gitu. 10 jam lagi. Coba akhwat sekarang bilang ke Ikhwan gitu, sayang. Ke laki-laki bilangnya, sayang, memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tanpamu bagai butiran debu. Langsung si cowok bilang, kenapa sih lu? Lebay amat gitu. Kalau laki-laki gak demen begituan. Kalau cewek seneng. Satu, perhatian. Yang kedua, dengan kata-kata yang indah. Yang ketiga, dengan sentuhan. Nangis.
Ahwat. Sok lihat, perhatikan Ahwat. Nggak makin ngomong apa-apa. Datang ke Ahwat. Istri saya aja. Istri saya marah. Marah. Kan saya nanya, Mam, si marah sama papa? Dia bilang, enggak. Kalau wanita kan selalu sebaliknya ya. Kalau lagi marah, dia bilang enggak, itu berarti sedang marah. Nggak pakai ngomong apa-apa. Terus aku deketin depan meja tuh kan. Terus aku lihat matanya, nggak pakai ngomong. Terus aku ambil tangannya. Maafin papa ya, papa banyak salah sama kamu. Kamu gitu. Kalau udah disentuh gini, brother, melendoy wanita itu. Perhatian, kata-kata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, ini trik berikutnya. Mam, masih marah sama papa? Enggak. Langsung gue bilang kan, tadinya mau ngajak ke TSB sih belanja, tapi kalau masih marah ya usah. Kapan? Selesai urusan, beres. Udah. Ahwat sih begitu doang. Cuman yang namanya wanita, intan, berlian, permata, mutiara yang indah itulah dirimu. Mutiara dihasilkan dari perihnya seekor kerang menahan perih pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia konversi setiap sakit dan nyeri itu menjadi mutiara yang begitu indah. Maka seorang wanita dihasilkan dari ribuan tetesan air mata. Memang banyak penyesalan, memang banyak sakitnya menahan perasaan, memang wanita. Coba, yang punya rahim itu hanya wanita. Laki-laki nggak punya rahim. Artinya rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Engkau selalu lebih setia daripada kami. Memang, karena kami tidak mampu mengekspresikan bagaimana rasa cinta ini kepada diri. Cukup bagi kami melihatmu bahagia pun itu sudah cukup. Dan kami mampu untuk seperti itu. Tapi wanita terlalu banyak tenggelam dalam perasaan yang dalam, sehingga akhirnya dia merasakan penyesalan demi penyesalan. Ia akhirnya merasakan tidak berguna hidupnya ketika kemudian dilecehkan, direndahkan. Sedangkan mudah bagi kami untuk melupakan itu semua. Kenapa? Karena bagi seorang laki-laki, prinsipnya sederhana. Laki-laki itu seperti besi. Besi ditaruh di luar, hujan, panas, semakin menguatkan dirinya. Semakin besar tantangannya, dia paling suka. Dan dia akan berkorban apapun demi diri. Laki-laki, pengorbanan ayah itu beda dengan pengorbanan ibu. Pengorbanan ibu, engkau bisa saksikan bagaimana pengorbanan ibu kepada dirimu. Tapi pengorbanan ayah, kau tidak pernah melihat bagaimana sulitnya ayah memberi nafkah kepada dirimu. Prosesnya luar biasa. Selesaikan hubungan kita pada saat ini yang masih berpacaran. Jangan pernah ada pilihan lagi untuk kemudian berpacaran. Nafsu yang buruk ketika terus dikerjakan, maka akan berubah namanya menjadi fujur. Sesuatu yang kemudian menghancurkan diri kita. Nafsu yang baik terus dikerjakan, takwa. Sesuatu yang baik kita kerjakan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Rasul ridho. Lakukan sesuatu yang Allah ridho, Rasul SAW juga ridho. Lakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Marah tidak baik, ramah baik. Membenci tidak baik, mencintai baik. Pacaran gak baik. Menyimpan perasaan mungkin itu dulu yang lebih baik. Mencintai dalam dia mungkin itu yang lebih baik, karena fitrah gak bisa dilawan. Teteh ngelihat laki-laki terus tertarik, ih lucu, pengen, itu biasa aja. Aku lihat Ahwat misalkan sekarang, terus aku bilang, ya ampun cantik, ya udah biasa. Yang jadi masalah itu ketika, ya ampun cantik, siapa namanya, di mana rumahnya, berapa nomor teleponnya, bisa nggak ya jalan bareng. Ini yang jadi masalah. Memang satu-satunya wanita yang aku cintai hanyalah istriku tercinta, cukup satu, di Bandung. Surabaya beda lagi.